karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah insyaallah. Hadirin, sudah beberapa hari puasa kita tunaikan. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita tengok kembali terkait dengan amaliyah puasa kita, ataupun mungkin amaliyah ibadah-ibadah yang lain selama pada bulan suci Ramadan ini. Di sini saya mencoba untuk menghadirkan satu topik pembahasan untuk melihat puasa dalam perspektif tasawuf, sekaligus sebagai upaya kita untuk menilik kembali bagaimana puasa kita, seberapa ikhlas kita berpuasa dan lain sebagainya. Dalam kategori ini saya mencoba menemukan 3 hal. Yang pertama adalah as-shaum badaniyah atau puasa jisim, yaitu puasa yang mungkin kita maknai imsak, yaitu menahan minal fajri ila ghurubis syamsi, menahan makan, minum, ataupun segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari atau tibanya waktu maghrib. Pada kategori ini puasa mungkin dalam perspektif tasawuf sebagai puasa badan, taubatnya badan, yang mana biasanya tubuh kita ini mendapatkan asupan berbagai banyak hal dengan bebas. Namun karena dengan puasa sehingga dibatasi, boleh makan kalau di malam hari. Kemudian puasa kita lihat dalam perspektif nafs atau pengendalian emosi, yang mana selama puasa ini kita dianjurkan untuk menahan diri untuk mengendalikan emosi kita, agar selama puasa ini tidak sampai terjerumus pada kata-kata kotor, kata-kata fahsya, ataupun hibah dan lain sebagainya. Nah, pada tingkatan ini puasa dalam perspektif tasawuf merupakan puasa dalam level pengendalian emosi. Nah, maka dalam sebuah riwayat hadis qudsi disebutkan ketika kita mungkin mendapatkan cacian atau perkataan ujaran kepada diri kita, maka katakan ana shaimun, saya puasa. Karena salah satu dari puasa adalah kita dilatih untuk pengendalian hawa nafsu. Nah, pada level yang ketiga, yaitu level as-shaum al-qalbiyah, bagaimana puasanya hati kita. Nah, bentuk puasa yang ketiga inilah yang tentunya menjadi tolak ukur nantinya kita itu bisa melewati Ramadan tahun ini untuk bisa meraih kemenangan predikat muttaqin, atau kita baru pada level-level melawan nafsu-nafsu kita. Maka pada puasa level qalbiyah ini, puasa hati adalah kita bagaimana kita bisa taswiyatul qulub, mensucikan hati kita dari perkara apa? Minal qudrat, dari hal-hal yang mengkotori hati. Mungkin sejak kita terbit fajar hingga kita terbenam, ini durasi waktu ibadah yang panjang dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Kalau mungkin ibadah sholat itu mungkin ya durasi 5-10 menit. Tapi durasi puasa ini merupakan durasi yang panjang. Di situ kita harus tahu bagaimana ahwalul nafs, kondisi-kondisi hati kita. Apakah kita dari pagi sampai maghrib itu benar-benar bisa menjaga
situasi hati kita, keikhlasan hati kita. Maka puasa dalam perspektif tasawuf itu memang lebih jauh melihat bagaimana kita mengelola hati kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa merupakan satu momentum yang benar-benar mengajarkan kita keikhlasan level tinggi. Karena kita harus menahan segala halnya itu tadi, baik yang bersifat puasa badaniah maupun jismiyah ataupun nafsiyah. Ini kan membutuhkan suatu durasi yang cukup panjang. Maka kita perlu mengkaji lebih banyak tentang konsep ikhlas di dalam beribadah. Nah, ikhlas itu dalam kita beramal merupakan ruh, ya. Ruh setiap dari amal kita itu ruhnya ikhlas. Yang menegakkan amal kita itu iman. Nah, yang menegakkan amal kita bisa tegak, kita bisa ke masjid dengan niat lillahi ta'ala, itu karena tegaknya iman dalam diri kita. Namun ada ruh di sana adalah ikhlas. Ar-ruhu min kulli amalin al-ikhlas. Jadi itu ada ikhlas. Beberapa ulama menafsirkan bahwa ikhlas itu tasfiyatul amal minal qudrat. Bagaimana kita mensucikan amal dari penyakit-penyakitnya amal, seperti riya, ujub, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Yang mana perilaku-perilaku itu bisa merusak amal yang kita perbuat. Ikhlas juga sering diartikan ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi khosotan. Diamnya seorang hamba, geraknya seorang hamba itu hanya semata-mata karena Allah secara khusus. Al-ikhlasu ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wal a'mali mujaradat taqarrub ila Allah. Jadi ikhlas itu tujuan manusia dengan segala ketaatannya, dengan segala amalnya, itu semata-mata hanya upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada tendensi lain. Bagaimana kita mensucikan hati kita selama puasa untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perspektif puasa dalam ilmu tasawuf. Sehingga kita tidak melulu mementingkan ibadah zahir, tetapi juga kita mengoreksi bagaimana ibadah batiniah kita, ketersambungan hati kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan upaya kita terus mensucikan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mendasari dengan ikhlas, karena ikhlas merupakan ruhnya setiap amal dan tegaknya iman kita, maka puasa menjadi satu momentum yang bisa mengajari kita untuk terus meningkatkan keikhlasan dari hari ke hari, minimal dalam 30 hari dalam bulan suci Ramadan ini. Maka ada sebuah penggambaran sederhana bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kepompong, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu. Tak lain adalah bagaimana ketika proses ulat itu adalah masih proses bagaimana pensucian hati kita. Banyak orang memandang bahwa ulat itu satu binatang yang jijik atau mungkin rakus karena aktivitasnya hanya memakan. Tapi ketika ulat itu beranjak untuk menuju meditasi, berpuasa, maka keluarlah menjadi kupu-kupu yang indah, yang disenangi, yang melahirkan keindahan. Begitu juga kita, harapannya mulai puasa yang pertama hingga nanti di akhir Ramadan kita benar-benar tersucikan sehingga kita terlahir menjadi pribadi yang mutakin. Inilah salah satu yang sering kita dengar, apa yang menjadi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita bisa belajar untuk coba menilai kembali puasa kita dalam perspektif tasawuf, yang mana ada hal-hal esoteris dalam batin kita. Kita perlu mengenal kondisi hati kita selama kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan amarah. Bagaimana ikhwal kita? Apakah itu bisa? Atau mungkin kita baru sebatas menahan dahaga dan lapar.
Mari kita kembali introspeksi dan menguatkan azam kita, niat kita bahwa puasa ini sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis bersihnya, kullu amalin ibni adama lahu illa siyama wa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis qudsi, semua amal anak Adam itu akan kembali padanya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah itu. Allah sendiri mengatakan, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku akan memberikan balasan-balasan terhadap puasanya hamba-hamba. Ini adalah proses sebuah kedekatan. Maka agar kita bisa usul, bisa sambung, bisa menggapai kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus berbekal hati yang suci, hati yang bersih dari kotoran-kotoran hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.